Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Nisa, kamu tahu nggak? Aku lagi baca-baca tentang pernikahan antar budaya, khususnya yang melibatkan pasangan muslim di Indonesia. Ternyata, seru banget dan kompleks juga. Petik 2, Nisa, yang lagi asyik ngoprek handphonenya, mendongak. Wah, kayaknya menarik nih. Aku juga lagi mikir-mikir soal ini, soalnya sepupu aku mau nikah sama orang Jerman. Keluarga besarnya agak khawatir. Nah, itu dia. Makanya aku penasaran banget sama etika Islam dalam pernikahan macam ini. Soalnya, nggak cuma soal cinta dan komitmen biasa aja kan? Ada sisi agama dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Terutama kalau melibatkan dua budaya yang sangat berbeda. Benar banget. Aku juga mikir, gimana caranya mereka bisa tetap menjalankan ajaran Islam dengan baik, tapi juga menghormati budaya pasangannya. Kan nggak mungkin langsung ngubah semua tradisi keluarga pasangannya. Kan? Petik 2. Pasti. Justru di situ letak pentingnya etika Islam dalam pernikahan antar budaya ini. Bayangin, Islam kan udah menyebar ke berbagai penjuru dunia sejak lama. Jadi, sejarahnya udah membuktikan bagaimana Islam beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai budaya. Misalnya, saat Islam masuk ke Indonesia, dia berbaur dengan budaya lokal, termasuk dalam tradisi pernikahan. Lihat aja, upacara pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia. Meski tetap berlandaskan syariat Islam, tetap kaya akan sentuhan kearifan lokal. Nisa mengangguk. Iya, bener juga. Aku pernah lihat pernikahan adat Jawa yang Islami banget, cantik dan khidmat. Ada iadatnya, ada bacaan ayat suci. Semuanya harmonis. Nah, itu contoh bagaimana etika Islam dalam pernikahan antar budaya bisa terwujud. Islam mengajarkan toleransi, kemudahan, dan keadilan. Jadi, bukan berarti harus memaksakan satu budaya di atas budaya lain. Kuncinya adalah saling memahami, saling menghormati, dan mencari titik temu. Negosiasi dan kompromi sangat penting. Terus, gimana caranya? Kan pasti ada tantangannya. Misalnya soal perbedaan bahasa, kebiasaan, dan pandangan hidup. Pasti ada tantangannya. Tapi, menurutku, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci utama. Sebelum menikah, pasangan perlu berdiskusi dengan detail mengenai hal-hal yang penting, seperti cara menjalankan ibadah, pengasuhan anak, perayaan hari besar, dan juga bagaimana menghargai keluarga masing-masing. Sangat penting membangun pengertian bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan warna yang memperkaya hubungan. Aku setuju, tapi kan, nggak semua perbedaan bisa ditoleransi ya. Misalnya kalau menyangkut prinsip-prinsip dasar agama. Petik 2. Betul, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Etika Islam tetap harus menjadi pedoman. Tapi, penting untuk diingat bahwa etika Islam itu sendiri bukan sesuatu yang kaku dan statis. Dia fleksibel dan bersifat adaptif. Kita bisa menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran Islam dengan mempertimbangkan budaya yang berbeda. Yang penting adalah semangatnya, yaitu menjaga nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. Misalnya, petik 2. Misalnya, soal makanan. Kalau salah satu pasangan vegetarian, yang lain bisa berupaya untuk lebih memperhatikan menu makanan sehari-hari. Atau, soal perayaan hari raya. Mereka bisa merayakan kedua hari raya dengan cara yang saling menghargai. Bisa juga melakukan adaptasi budaya secara bermakna. Misalnya, menggabungkan unsur-unsur budaya masing-masing dalam upacara pernikahan, atau dalam pengasuhan anak nantinya. Wah,
Menarik banget. Jadi, etika Islam dalam pernikahan antar budaya ini menuntut kebijaksanaan dan kepekaan yang tinggi ya. Seperti mencari keseimbangan antara menjalankan syariat Islam dengan menghargai budaya pasangan. Pasti, ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi juga tentang memahami esensi dari ajaran Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua itu membutuhkan komitmen, kesabaran, dan kedewasaan dari kedua belah pihak. Ternyata kompleks juga ya, tapi menarik untuk dipelajari. Terima kasih informasinya. Aku jadi lebih memahami pernikahan antar budaya dari perspektif Islam. Sama-sama, Nisa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kamu dan sepupumu. Yang penting, selalu utamakan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan mencari keseimbangan antara nilai-nilai agama dan budaya. Amin. Aku akan share ini ke sepupuku. Semoga mereka bisa sukses membangun rumah tangga yang harmonis. Semoga begitu. Kamu tahu nggak? Aku lagi baca-baca tentang pernikahan antar budaya di Indonesia, khususnya yang melibatkan sisi etika Islamnya. Ternyata, ini kayak lapisan sejarah yang menarik banget. Loh, bayangin, Indonesia kan dari dulu udah jadi melting pot berbagai budaya dan agama. Islam sendiri udah lama banget ada di sini, berkembang dan berbaur dengan budaya lokal. Nah, pernikahan antar budaya ini jadi cerminan banget dari akulturasi itu. Awalnya, mungkin nggak sesmooth yang kita bayangkan ya. Kan beda adat, beda tradisi, beda bahasa, bahkan beda cara pandang hidup. Bayangin aja, misalnya, ada pasangan dari keluarga Betawi yang taat beragama Islam, terus menikah dengan seseorang dari Bali yang Hindu. Wah, pasti seru banget awal-awalnya. Penuh tantangan. Tapi, yang menarik, etika Islam sendiri justru memberikan kerangka yang kuat dan fleksibel untuk menghadapi perbedaan. Itu bukannya memaksakan satu budaya di atas budaya lainnya, tapi justru mendorong adanya saling menghargai dan pengertian. Islam itu kan mengajarkan toleransi dan kasih sayang. Jadi pernikahan antar budaya ini menjadi ladang untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur tersebut. Misalnya, dalam soal ibadah, pihak suami muslim mungkin terbiasa sholat 5 waktu. Sedangkan istri mungkin punya ritual keagamaan yang berbeda. Nah, di sini, etika Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati ruang dan waktu ibadah masing-masing. Bukan berarti satu pihak harus mengalah sepenuhnya, tapi lebih kepada mencari keseimbangan dan saling mendukung. Bisa jadi, suami menyediakan waktu dan tempat khusus bagi istrinya untuk beribadah. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, bisa jadi saling belajar dan memahami makna ibadah masing-masing. Terus, soal adat istiadat pernikahan. Ini juga yang sering jadi tantangan. Pernikahan biasanya dipenuhi dengan tradisi-tradisi unik dari masing-masing suku dan agama. Etika Islam di sini menyarankan untuk melakukan negosiasi dan musyawarah. Cari titik temu yang bisa diterima kedua belah pihak, tanpa menghilangkan esensi dari nilai-nilai keagamaan masing-masing. Mungkin ada beberapa adat yang bisa diadaptasi atau dikombinasikan dengan indah. Yang penting, ikatan pernikahannya tetap terjaga dan diresmikan secara sah menurut agama dan hukum. Contohnya, akad nikah mungkin tetap dilakukan sesuai syariat Islam, tapi resepsi pernikahannya bisa menggabungkan unsur budaya dari kedua pihak. Bayangkan, ada upacara adat Jawa yang anggun, dipadukan dengan dekorasi Bali yang indah. Ditambah lagi sentuhan modern sesuai selera pasangan. Hasilnya, pernikahan yang unik, meriah, dan syarat makna.
Semua tamu bisa merasakan keindahan perpaduan budaya yang harmonis. Tapi nggak selalu mudah, ya. Kadang, ada saja tantangan yang muncul. Misalnya, perbedaan dalam pola asuh anak. Atau perbedaan dalam mengelola keuangan keluarga. Atau bahkan perbedaan dalam pandangan politik dan sosial. Di sini, kembali lagi, etika Islam berperan penting. Saling memahami dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur adalah kunci. Mencari solusi bersama, berkompromi, dan selalu menempatkan kebaikan keluarga sebagai prioritas utama. Yang penting juga, peran keluarga besar. Keluarga dari kedua belah pihak harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan bimbingan. Mereka harus bisa menerima perbedaan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pasangan. Bukan malah menciptakan perbedaan yang justru memperkeruh suasana. Bayangkan, jika keluarga besar saling mendukung, maka pasangan akan lebih mudah melewati berbagai tantangan. Jadi, etika Islam dalam pernikahan antar budaya di Indonesia ini bukan sekadar aturan-aturan yang kaku, tapi lebih kepada panduan hidup yang fleksibel dan bijaksana. Ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan, di mana kedua pasangan terus beradaptasi dan saling menghormati perbedaan. Dan seiring berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan itu akan terlihat sebagai kelebihan, bukan hambatan. Pernikahan akan semakin kuat dan kokoh, dibangun di atas pondasi saling pengertian dan cinta kasih yang tulus. Indah banget, kan? Kita bisa belajar banyak dari pernikahan-pernikahan seperti ini. Kamu tahu nggak? Soal pernikahan antar budaya di Indonesia, terutama yang melibatkan pasangan muslim? Seru banget loh. Ternyata ada banyak lapisan sejarah dan etika Islam yang berperan di dalamnya. Wah, beneran. Aku sih cuma mikir soal perbedaan adat istiadat aja. Misalnya, beda bahasa, makanan, kebiasaan keluarga, gitu kan? Iya, itu pasti ada. Tapi lebih dari itu, kita bicara soal bagaimana prinsip-prinsip Islam diadaptasi dan diimplementasikan dalam KON yang sangat beragam. Bayangkan, Indonesia kan negara kepulauan, budaya dari Sabang sampai Merauke aja beda-beda banget. Belum lagi kalau salah satu pasangan berasal dari latar belakang budaya lain. Misalnya dari Eropa atau Asia Timur. Kompleks banget. Petik 2. Betul juga ya. Jadi, etika Islamnya gimana sih perannya di sini? Petik 2. Nah, ini dia inti ceritanya. Etika Islam itu sendiri punya tempat penting banget dalam sejarah pernikahan. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita lihat, sejarah penyebaran Islam di Indonesia kan gak semulus jalan tol. Nya panjang, bercampur aduk dengan budaya lokal, dan membentuk sinkretisme yang unik. Pernikahan jadi salah satu arena utama di mana adaptasi dan akomodasi ini terjadi. Maksudnya gimana adaptasi dan akomodasi? Petik 2. Bayangkan, misalnya di daerah Jawa, tradisi pernikahannya sudah sangat kental dengan budaya Jawa. Tapi, ketika seorang pria Jawa Muslim menikah dengan perempuan Tionghoa Kristen, misalnya, bagaimana caranya mereka menggabungkan nilai-nilai budaya dan agama masing-masing tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam? Ini butuh negosiasi, pemahaman, dan kompromi yang gak mudah. Wah, pasti banyak tantangannya ya. Petik 2. Pasti. Salah satu hal yang paling krusial adalah soal garis bawah maslahah garis bawah. Kemaslahatan. Dalam Islam, segala sesuatu harus diukur maslahah, yaitu kebaikan dan kesejahteraan. Dalam pernikahan antar budaya, mencari maslahah ini artinya menemukan keseimbangan antara menghormati budaya masing-masing pasangan, mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam,
dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Jadi, nggak cuma soal ijab kabul aja dong. Petik 2. Tentu saja bukan. Ijab kabul itu penting. Itu rukun pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum dan sesudahnya itu juga kompleks. Misalnya, bagaimana menentukan wali nikah kalau calon pengantin perempuan berasal dari budaya yang berbeda? Bagaimana menentukan mas kawin yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan budaya kedua belah pihak? Bagaimana membagi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam? Tapi juga memperhatikan kebiasaan dan harapan masing-masing keluarga? Petik 2. Terus, gimana soal perbedaan keyakinan? Kan sering jadi masalah besar ya? Petik 2. Betul. Ini juga tantangan besar. Islam menekankan pentingnya pernikahan dengan sesama muslim. Namun, realita menunjukkan bahwa pernikahan antar agama juga terjadi. Dalam kon ini, etika Islam mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan lain. Yang penting adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan agar tidak ada paksaan dalam beragama. Berarti komunikasi dan saling pengertian sangat penting ya. Petik 2. Sangat. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Kesediaan untuk belajar dan memahami budaya pasangan. Serta komitmen untuk saling menghargai perbedaan adalah kunci keberhasilan pernikahan antar budaya yang berlandaskan etika Islam. Ini selain kesediaan untuk saling beradaptasi dan mencari titik temu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Tanpa itu, pernikahan bisa jadi sangat sulit dijalani. Lalu, peran keluarga juga penting kan? Bagaimana peran mereka dalam memastikan etika Islam tetap dijaga? Petik 2. Keluarga punya peran yang sangat signifikan. Mereka bisa menjadi penasihat, mediator, dan pendukung dalam adaptasi dan negosiasi. Namun, keluarga juga perlu bersikap bijak dan tidak memaksakan kehendak mereka. Yang penting adalah saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasangan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, penuh kasih sayang, dan rahmat. Petik 2. Wah, ternyata kompleks banget ya. Aku nggak pernah kepikiran sedalam ini. Iya, pernikahan antar budaya itu unik dan kompleks. Tapi, di tengah kompleksitasnya, kita bisa melihat betapa indahnya etika Islam yang mampu beradaptasi dan mencari solusi di tengah perbedaan budaya. Intinya, semua kembali pada niat yang baik, komunikasi yang terbuka, dan komitmen untuk membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi, meskipun ada tantangan, tapi pernikahan antar budaya dalam kon Islam di Indonesia bisa kok berjalan harmonis kalau dijalankan dengan kesadaran, pemahaman, dan saling menghargai. Ya, petik 2. Betul banget. Kuncinya adalah saling memahami, saling menghormati, dan selalu berusaha untuk mencari kemaslahatan bersama. Dan, jangan lupa, selalu berdoa untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Kamu tahu nggak? Lagi ngobrol sama temen tentang pernikahan antar budaya di Indonesia, khususnya yang melibatkan pasangan muslim. Seru banget ternyata. Aku jadi mikir, gimana sih sebenarnya etika Islam dalam kon kayak gitu? Soalnya kan, Indonesia sendiri kaya banget dengan budaya. Dari Sabang sampai Merauke. Terus Islamnya juga berkembang di sini dengan menyerap berbagai adat istiadat lokal. Iya, bener banget. Bayangin aja. Sejarah Islam di Indonesia itu kan panjang banget. Gak cuma dibawa oleh para pedagang, ulama, dan penyebar agama tapi juga berbaur dengan budaya lokal yang sudah ada.
Jadi, Islam di Indonesia tuh gak kaku. Fleksibel menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Nah, itulah yang menarik. Gimana Islam mengakomodasi perbedaan budaya dalam pernikahan? Misalnya, kalau ada pasangan Muslim dengan latar belakang budaya Jawa yang menikah dengan pasangan Muslim dari Papua, kan pasti ada perbedaan adat istiadat yang cukup signifikan. Ya, petik 2. Betul banget. Ini yang bikin perbincangannya seru. Yang paling penting adalah prinsip dasar dalam Islam, yaitu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Etika Islam dalam pernikahan antar budaya ini menekankan pentingnya saling menghormati, memahami, dan menghargai perbedaan budaya masing-masing pasangan. Aku jadi teringat contohnya, soal tradisi pernikahan itu sendiri. Ada yang lamarannya panjang banget, ada yang sederhana. Ada yang melibatkan banyak keluarga besar, ada yang hanya keluarga inti saja. Nah, dalam etika Islam, selama tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kedua belah pihak bisa bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Iya, negosiasi dan komunikasi yang baik itu kunci banget. Misalnya, soal pakaian pengantin. Mungkin pengantin perempuan dari suku Jawa ingin mengenakan pakaian adat Jawa, sementara pengantin pria dari Papua ingin mengenakan pakaian adat Papuanya. Yang penting, keduanya tetap menjaga kesopanan dan nilai-nilai keislaman dalam berpakaian. Terus, soal adat istiadat pas resepsi juga bisa banget dikombinasikan, mengambil unsur-unsur terbaik dari kedua budaya. Jadi gak cuma sekedar acara pernikahan, tapi juga perayaan kebudayaan yang unik dan indah. Bayangkan, ada tari saman bercampur dengan gamelan Jawa. Pasti meriah banget. Petik 2. Pasti. Dan yang paling penting adalah komitmen untuk membangun rumah tangga yang harmonis ajaran Islam. Saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan dan budaya merupakan fondasi utama. Ini bukan hanya soal toleransi, tapi juga merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam itu sendiri, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Nah, di sini juga muncul tantangannya, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda. Memastikan agar tidak ada yang merasa terpinggirkan atau terabaikan di dalam rumah tangga. Betul. Perlu komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk terus belajar dan beradaptasi. Mungkin ada penyesuaian yang cukup panjang, tapi selama tujuannya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semua akan terlewati dengan indah. Dan peran keluarga juga penting banget. Keluarga dari kedua belah pihak harus bisa saling mendukung dan menerima perbedaan. Sikap terbuka dan menerima sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Terus, bagaimana dengan konflik yang mungkin muncul? Kan pasti ada perbedaan pendapat atau misunderstanding karena perbedaan budaya? Petik 2. Tentu saja, konflik pasti ada, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Saling menghargai pendapat masing-masing, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam tentang mencari solusi terbaik yang adil dan bijaksana. Jadi, etika Islam dalam pernikahan antar budaya di Indonesia itu bukan sekadar aturan, tapi lebih kepada panduan hidup untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Itu membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen yang kuat dari kedua pasangan. Persis, dannya itu sendiri sebenarnya juga mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar untuk lebih toleran, lebih menghargai perbedaan,
dan lebih mengerti kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Pernikahan antar budaya dengan pedoman etika Islam bisa menjadi jembatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, menunjukkan keindahan keragaman dalam bingkai persaudaraan. Benar sekali. Jadi, pada akhirnya, etika Islam dalam pernikahan antar budaya di Indonesia berakhir dengan sebuah rumah tangga yang kuat, harmonis, dan penuh dengan cinta kasih. Sebuah perwujudan dari keindahan kebersamaan dalam keberagaman, di bawah naungan ajaran Islam yang indah dan menyeluruh. Kamu lagi ngapain? Tanya Rara, sambil menyeduh teh hangat di meja ruang tamu. Aku sedang asyik membaca buku tebal tentang etika Islam dalam pernikahan antar budaya di Indonesia. Wah, buku apa itu? Kok kelihatan berat banget? Tanya Rara lagi, penasaran. Iya nih, lumayan tebal. Aku lagi baca tentang etika Islam dalam pernikahan antar budaya di Indonesia, jawabku. Sambil menunjuk buku tersebut. Ternyata, ini topik yang kaya banget, loh. Petik 2, Rara mengangguk, lalu duduk di sampingku. Wah, menarik. Aku juga penasaran. Biasanya kan kita lebih ke pernikahan sesama budaya ya. Apa sih yang diajarkan Islam soal pernikahan beda budaya ini? Petik 2, aku tersenyum. Nah, itu dia yang bikin aku tertarik. Ternyata, Islam itu, sejak dulu, sangat terbuka dan mengakomodasi keberagaman. Bayangkan, di masa Rasulullah SAW, sudah ada banyak pernikahan antar suku dan budaya. Rasulullah sendiri mengajarkan pentingnya saling menghormati, memahami, dan menghargai perbedaan. Wah, bener juga ya. Aku jadi mikir, kan Indonesia ini negara yang super beragam. Banyak banget suku, budaya, agama. Pasti banyak tantangannya kalau bicara pernikahan antar budaya. Apalagi kalau salah satu pihak Muslim, kata Rara sambil menyesap tehnya. Betul banget. Dan disitulah letak pentingnya etika Islam dalam kon ini. Bukan cuma sekadar menikah, tapi bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam. Meskipun latar belakang budaya berbeda. Misalnya, soal perbedaan tradisi perayaan hari raya, cara mengurus keluarga, hingga pola komunikasi. Jadi lebih ke bagaimana mengelola perbedaan itu. Ya, Rara menyela. Tepat sekali. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan asteris mufakat asteris. Artinya, suami dan istri harus saling berdiskusi, bernegosiasi, mencari titik temu dalam perbedaan budaya mereka. Tidak boleh ada yang merasa budaya atau tradisi mereka lebih superior. Gimana kalau ada konflik budaya yang cukup signifikan? Misalnya, soal peran perempuan dalam keluarga? Tanya Rara lagi, dengan raut wajah yang serius. Nah, ini nih yang sering jadi tantangan. Islam sendiri mengajarkan kesetaraan dan keadilan di antara suami istri. Tapi penerapannya bisa berbeda di tiap budaya. Ada budaya yang cenderung patriarkal, ada yang lebih egaliter. Yang penting, suami dan istri harus saling memahami perspektif masing-masing dan berjuang untuk menemukan keseimbangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghormati nilai-nilai budaya masing-masing. Bukan berarti harus meninggalkan budaya sepenuhnya, tapi mencari titik temu yang harmonis. Aku melanjutkan, bayangkan, misalnya suami berasal dari budaya Jawa yang sangat menghormati orang tua. Sementara istri berasal dari budaya Betawi yang memiliki gaya komunikasi yang lebih lugas. Konflik bisa muncul jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Yang penting adalah saling memahami akar budaya masing-masing dan mencari cara untuk saling menghargai perbedaan tersebut dalam kerangka syariat Islam.
Jadi, intinya komunikasi itu kunci banget. Ya, Rara menyimpulkan. Pasti. Terus terang, buku ini juga banyak membahas pentingnya premarital counseling dalam pernikahan antar budaya. Ini bukan hanya sekadar saran, tapi penting banget untuk membangun pondasi yang kuat. Dengan konseling, pasangan bisa belajar memahami perbedaan budaya mereka, mengantisipasi potensi konflik, dan membangun strategi untuk menyelesaikannya secara Islami. Aku menambahkan, selain komunikasi, saling belajar dan menghargai juga sangat penting. Suami dan istri harus bersedia untuk mempelajari budaya masing-masing, termasuk bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut. Ini menunjukkan rasa hormat dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis. Bayangkan, menikmati hidangan khas budaya istri, ikut merayakan hari raya sesuai tradisi keluarga istri, dan begitu pula sebaliknya. Rara mengangguk setuju. Wah, jadi seru ya, membangun rumah tangga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tapi sekaligus menantang juga, butuh komitmen, kesabaran, dan kedewasaan yang tinggi. Benar sekali. Tapi menurutku, tantangan itu justru membuat pernikahan menjadi lebih kaya dan bermakna. Pernikahan antar budaya adalah kesempatan untuk saling belajar, bertumbuh, dan memperluas wawasan tentang keindahan keberagaman Indonesia dalam bingkai ajaran Islam. Bayangkan betapa kayanya keluarga kita nanti, dengan perpaduan budaya yang unik dan indah. Itulah yang diajarkan etika Islam dalam pernikahan antar budaya. Bukan sekadar toleransi, tapi sebuah perayaan atas keberagaman dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Aku mengakhiri pembicaraan sambil tersenyum hangat pada Rara. Teh hangat di cangkir kami seakan terasa lebih nikmat setelah perbincangan panjang dan penuh makna. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.